Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, Pak Guru kali ini akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam, yaitu adab menggunakan media sosial. Nah, apa sih media sosial itu? Nah, yuk kita belajar bersama-sama. Media sosial itu adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain, yakni dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual. Saya yakin dari kalian semuanya itu sudah sering menggunakan media sosial ini ataupun sarana media sosial ini. Contohnya saja sekalian sudah mempunyai handphone, gadget itu ya semuanya itu, kemudian bisa menggunakan laptop dan lain sebagainya yang bisa digunakan untuk yang bisa digunakan sarana untuk bermedia sosial. Berikutnya, nah dalam penggunaan media sosial ini pasti akan ada dampak ya. Dampaknya ada dampak positif dan juga dampak negatifnya. Nah, di sini dampak positif dari penggunaan media sosial adalah yang pertama memudahkan berkomunikasi. Nah, saya yakin kalian setiap harinya itu sudah menggunakan media sosial, entah itu WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Kita bisa berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian dampak positif yang kedua adalah memudahkan dalam mencari informasi. Nah, berita-berita apapun itu mudah kita cari, yaitu di media sosial ya. Berita apapun itu, entah itu dalam negeri ataupun luar negeri. Kemudian dampak positif yang ketiga adalah sarana untuk mengembangkan bisnis. Nah, bisa kita menggunakan media sosial ini untuk jualan atau mengembangkan bisnis-bisnis kita yang lain. Yang keempat adalah sarana sebagai hiburan, karena di dalam media sosial itu banyak sekali hiburan-hiburan, entah itu lagu-lagu ataupun yang lain sudah banyak. Banyak sekali hiburan-hiburan yang ada di dalam media sosial. Yang kelima adalah sarana untuk pembelajarannya. Contohnya seperti sekarang ini kita belajar dengan menggunakan alat elektronik, bisa di-share ke manapun. Nah, itu termasuk daripada media sosial. Berikutnya, dampak negatif dari penggunaan media sosial. Dampaknya ini yang pertama adalah mengganggu kesehatan mental. Itu dampak yang pertama. Kemudian yang kedua, membuat pengguna menjadi kecanduan internet. Kalau lampu mati bingung, wah datanya tidak ada, wifi macet dan lain sebagainya. Membuat kecanduan internet itu dampak negatif daripada media sosial. Kemudian yang ketiga adalah penyebaran informasi palsu atau berita-berita hoax. Kita jangan terlalu percaya dengan berita hoax. Kita tidak tahu apa kebenaran dari berita tersebut. Nah, itu penyebaran informasi palsu atau berita hoax itu banyak sekali di media sosial. Kemudian yang keempat adalah cyberbullying. Kita sering melihat komentar-komentar ada suatu konten di mana seperti komentar-komentarnya tadi itu membullying, bahkan yang membuat pun dibully sama netizen-netizen itu. Kemudian pornografi. Ini dampak negatif daripada media sosial. Berikutnya, ini adalah dalil nakli adab menggunakan media sosial. Dalil naklinya adab menggunakan media sosial ini terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum banayan fatabayyanu ala antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, yang berakibat kamu mencari akan perbuatanmu itu. Nah, dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa ketika kita menerima sebuah informasi, termasuk di dalamnya mendapatkan informasi dari media sosial, maka kita perlu dicek kebenaran informasi yang kita terima. Kita harus tabayun terlebih dahulu. Kemudian pengecekan informasi tersebut
bisa menanyakan ke pemberi informasi atau mengecek ke sumber-sumber resmi yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu adabnya dalam kita menggunakan media sosial. Jangan langsung percaya, Bapak. Ya, berikutnya adalah ini adalah adab menggunakan media sosial. Adab-adabnya, nah ini yang pertama adalah tidak menyaksikan bahkan menyebar konten yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kalaupun ada konten yang menurut kita itu tidak baik, saya yakin kita itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Untuk itu kalau ini dirasa tidak baik, ya tidak usah kita sebarluaskan. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, adabnya menggunakan media sosial adalah menggunakan media sosial yang sewajarnya. Menggunakan fitur-fitur yang terdapat di media sosial dengan positif. Saya yakin media sosial semuanya itu tujuannya untuk positif, tapi ada juga yang menyelewengkan daripada fitur-fitur media sosial tersebut. Oke. Kemudian yang ketiga, ada menggunakan media sosial adalah menyebarkan pesan dan informasi yang benar juga bermanfaat. Kemudian yang keempat adalah berhati-hati dalam menyampaikan pesan. Yang kelima, tidak menyebarkan aib atau keburukan orang lain. Adabnya dalam menggunakan media sosial. Nah, ini adalah akibat kalau tidak menerapkan adab menggunakan media sosial, yaitu akibatnya adalah penggunaan media sosial yang berlebihan dan tidak bijak, apapun di-share, melihat apapun di-share dan lain sebagainya. Itu adalah kurang bijak kita dalam menggunakan media sosial. Yang kedua adalah terjadi cyberbullying yang menyebabkan gangguan psikis. Nah, ini ya, kalau ada komentar-komentar yang membullying itu akan mengakibatkan gangguan psikis dari orang yang dibully itu. Kasihan. Kemudian yang ketiga adalah tersebarnya informasi yang bersifat privasi, mengganggu kegiatan belajar. Yang keempat, masuk ranah hukum jika mengunggah sesuatu yang melanggar norma. Kemudian yang kelima, segala keburukan yang dilakukan menjadi jejak digital. Nah, contohnya kita menyebarkan sesuatu hal yang tidak patut kita sebarkan, kemudian di kemudian hari itu ada yang tahu kalau kita yang menyebarkan hal tersebut, nah, itu bahaya juga karena jejak digital tadi pasti masih ada. Kemudian yang terakhir adalah mengurangi makna silaturahmi. Karena kita itu seringnya bermedia sosial, bahkan kita seringnya menggunakan WhatsApp saja yang paling mudah. Kita itu jarang sekali silaturahim untuk menanyakan kabar pun hanya lewat WhatsApp. Tapi ini tidak apa-apa, ini termasuk daripada wujud daripada silaturahim yang sekarang karena kesibukan kita masing-masing. Berikutnya, hikmah menerapkan adab menggunakan media sosial. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah mendapatkan pahala dengan mengunggah konten-konten yang positif. Konten yang positif bagaimana? Kalau kita itu mungkin menyebarkan konten-konten dakwah, tausiah dan lain sebagainya. Itu kita akan mendapatkan pahala. Yang kedua hikmahnya adalah mendapatkan respect dari orang lain karena menyebarkan konten positif. Nah, itu. Kemudian yang ketiga menambah relasi, menambah hubungan dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat terhindar dari informasi yang tidak benar. Dan yang terakhir terjalin pertemanan yang positif dan harmonis. Itu ya. Itu adalah hikmah-hikmah dalam menerapkan adab menggunakan media sosial. Oke, berikutnya adalah penerapan adab menggunakan media sosial. Adab-adab menggunakan media sosial yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan tidak menuliskan pesan atau komentar buruk terhadap orang lain, serta berhati-hati dalam mengunggah apapun di media sosial. Jadikan media sosial sebagai platform positif untuk mengembangkan diri dan menyebarkan atau membuat konten-konten yang bermanfaat. Itu ya. Ya, cara kita itu untuk menerapkan adab menggunakan media sosial ini adalah tidak menuliskan konten-konten atau komentar yang buruk apapun itu ya. Kalau itu merasa kalimat kita itu menyakiti orang yang kita komentari ya tidak usah dilakukan itu ya. Kemudian
kita juga tidak mengunggah konten-konten yang buruk. Mungkin ada sesuatu yang tidak mungkin tak patut kita sebarluaskan, ya tidak usah disebarluaskan. Berikutnya saya ucapkan terima kasih ya. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk itu, saya akhiri dulu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.